Sebagai khatib saya berwasiat kepada hadirin semua, wabil khusus kepada diri saya sendiri. Marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara meningkatkan kualitas iman dan takwa kita ini kepada Allah adalah dengan ilmu. Artinya pentingnya kita senantiasa meningkatkan kualitas ilmu kita agar semakin meningkat pula ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang bisa menjadikan khasyah kita, sesungguhnya di dalam Al-Quran ini diterangkan, sesungguhnya yang bisa menjadikan sebab khasyah kita ini kepada Allah itu adalah dengan ilmu. Al-Quran mengatakan, sesungguhnya yang takut kepada Allah daripada hamba-hambanya adalah para ulama. Surat Al-Fatir. Yuqal, diucapkan al-ilmu afdal minal amal. Oleh karena itu dikatakan bahwa ilmu itu lebih diutamakan, lebih utama keutamaan daripada amal. Ayuqal al-ilmu afdal minal khamsati aujuhin. Ilmu itu lebih utama daripada amal. Ilmu lebih utama dari amal dengan 5 wajah. Yang pertama, al-ilmu bighairi amalin yakun. Ilmu tanpa diamalkan itu sudah mendapatkan pahala, artinya sudah ada. Wal amal bighairi ilmin la yakun. Amal tanpa ilmu maka tidak akan diterima, artinya tidak ada nilainya. As-sani, yang kedua, al ilmu bighairi amal yanfa. Ilmu, kalau orang belajar ilmu tanpa atau belum diamalkan, maka itu sudah bermanfaat. Misalnya adalah kita belajar tentang ilmunya haji. Padahal kita belum melakukan haji, maka kita belajar saja itu sudah mendapatkan pahala. As-sani, yang wal amal bighairi ilmin la yanfa. Amal tidak disertai dengan ilmu, maka amalnya tidak ada manfaatnya. Wasalis, yang ketiga, al amal lazim. Amal itu adalah hanya suatu ketetapan. Wal ilmu munawwar. Ilmu itu yang menjadi penerang. Kasirat, seperti lampu. Warabi al ilmu maqamul anbiya. Yang keempat, ilmu itu adalah kedudukan para nabi-nabi. Maqamul anbiya, kama qala sebagaimana firman-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulama ummati ka anbiya'i bani Israil. Ulama umatku ini, kata Rasulullah, ulama umatku ini adalah kedudukannya seperti nabi-nabi Bani Israel, artinya nabi-nabi sebelum kita ini. Wal khamis, yang kelima, al ilmu sifatullah. Ilmu itu adalah menjadi sifatnya Allah. Al ilmu, Allah punya salah satu sifat al ilmu. Wal amal sifatul ibad, dan amal itu adalah sifatnya seorang hamba. Wa sifatullah, dan utawi sifatnya Allah afdal min sifatil ibad. Sifatnya Allah tentu lebih utama dibandingkan sifatnya hamba. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala khuyyira Sulaiman alaihi salam bainal ilmu wal mulk. Pernah Nabi Sulaiman ketika itu disuruh milih oleh Allah, kamu milih ilmu atau milih kedudukan? Milih ilmu atau milih menjadi raja? Jawabnya fakhtar ilm. Maka Nabi Sulaiman memilih, aku milih ilmu saja. Fa'utiya al-ilm wal mulk. Maka dengan ilmu, karena Nabi Sulaiman memilih ilmu, maka kerajaan diberikan kepada Nabi Sulaiman. Jadi ilmu dan kerajaan diberikan kepada Nabi Sulaiman. Wa yuqalu yadullu ala sarfil ilmi qaulu ta'ala. Yang menunjukkan bahwa keutamaan ilmu, kemuliaan ilmu ini, qaulu ta'ala, firman-Nya Allah kepada Nabi Muhammad. Ini keutamaan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilman. Ini dalam Al-Quran, katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni ilman, wahai Tuhanku, senantiasa tambahlah kepada diriku ilmu. Jadi la'anna Allah a'ta Muhammad kullal ulum. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada Nabi Muhammad semua ilmu-ilmu. Walam ya'mur bi talabi ziyadah ghairal ilm. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh Nabi Muhammad untuk minta tambah yang lain kecuali bertambahnya ilmu. Maka karena itu hadirin, pentingnya kita semua, keluarga kita, anak-anak kita disuruh berdoa
Rabbi zidni ilman, wahai Tuhanku, wahai Allah, senantiasa tambahlah ilmu pada diriku, pada keluargaku, anak turunku. Ini pentingnya bahwasanya kita selalu minta doa kepada Allah untuk bertambah ilmu-ilmu kita. Ma'asyiral muslimin, kenapa kita tidak mau belajar ilmu? Putra-putra kita tidak termotivasi untuk belajar ilmu. Kenapa kita tidak mau belajar ilmu agama? Sebab ini adalah salah satu bagian daripada kita tertipu oleh dunia ini. Ma'asyiral muslimin, dunia ini penuh tipuan oleh nafsu kita, nafsu karena kecintaan kepada dunia, nafsu kita kecintaan kepada kedudukan di dunia, nafsu hawa nafsu kita ini luar biasa menggoda kita. Oleh karena itu inilah yang menyebabkan kenapa kita tidak mau menyisihkan waktu kita, putra putri kita tidak mau menyisihkan waktunya untuk belajar ilmu agama, karena kita sedang tertipu oleh tipuan dunia. Al-Quran mengatakan, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Kalla, jangan seperti itu. Innal insana, sesungguhnya manusia, layatgha itu dalam melampaui batas. Manusia itu dalam melampaui batas, ar-ra'ahu istaghna, manakala dirinya sudah merasa cukup. Ini masalah muslimin. Jadi kalau seseorang sudah merasa cukup, aku sudah alim, aku sudah tidak butuh ilmu, aku tidak butuh lagi yang lain, ya. Ini adalah bagian orang melampaui batas. Orang kalau sudah berhenti, tidak mau belajar ilmu lagi, tidak mau belajar ilmu agama lagi untuk dirinya, untuk anak-anaknya, keluarganya, itu berarti dirinya telah melampaui batas karena dirinya merasa cukup. Berbeda dengan para ulama-ulama kita senantiasa terus menerus ingin belajar, sisihkan waktu untuk belajar agama ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, inilah makalah yang masyhur di kalangan para ulama-ulama, para santri-santri, walaupun sudah bertahun-tahun, ada yang 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun mondok pesantren, tapi walaupun dirinya sudah pulang, ungkapan para santri itu adalah yang masyhur, maziltu thaliban. Aku ini senantiasa menjadi santri, aku ini senantiasa butuh belajar kepada ulama-ulama. Inilah ungkapan para santri-santri itu. Ungkapan walaupun sudah puluhan tahun di pondok pesantren, tapi kehausan mereka kepada ilmu itu luar biasa. Sehingga ungkapan maziltu thaliban, saya ini adalah terus menjadi santri yang siap belajar, terus mau belajar kepada para ulama-ulama, sekalipun sudah pulang, sekalipun sudah di rumah, sekalipun dirinya sudah ngajar, bahkan dirinya sudah punya pondok pesantren, tapi tidak pernah lepas dirinya, merasa dirinya tetap santri yang masih butuh belajar ilmu agama. Jangan sampai dirubah, ma'asyiral muslimin, jangan sampai dirubah, maziltu aliman walau bila thalibil ilm. Saya ini menjadi orang sudah alim, saya ini sudah cukup belajar ilmu agama, walaupun dirinya tidak pernah ngaji, walaupun dirinya tidak pernah lulus madrasah, walaupun dirinya tidak pernah mondok pesantren, tapi sudah merasa cukup, merasa alim, tidak butuh, tidak pernah haus kepada ilmu, tidak pernah berdoa untuk bertambahnya ilmu. Ini naudzubillah summa naudzubillah. Semoga kita semuanya dibimbing oleh Allah, anak turun kita, keluarga kita, menjadi orang-orang yang senantiasa senang menjadi santri, senang menjadi orang yang suka menuntut ilmu agama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubuhu ilman sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Tariqan min turuqil jannah. Barang siapa mau berjalan untuk berjalan menuntut ilmu agama, sahalallahu lahu tariqan min turuqil jannah, maka Allah itu memudahkan baginya untuk bisa berjalan menuju jalan ke surga. Wa innal malaikah, sesungguhnya para malaikat, bagi orang-orang yang mau belajar ilmu agama, walaupun sudah tua, walaupun sudah sepuh, ayo tingkatkan ilmu kita. Barang siapa mau belajar ilmu agama, walaupun dirinya masih sudah tua dan sebagainya, maka malaikat membentangkan sayap-sayapnya untuk orang yang belajar ilmu agama, lutalibin ridwan bima yasna, karena para malaikat-malaikat itu ridho kepada orang-orang yang mau belajar ilmu agama.
Wa innal alim, sesungguhnya orang yang alim, yastaghfirullahu kullu man fis samawati wa man fil ard, memintakan ampun bagi seluruh orang yang belajar ilmu, seluruh makhluk Allah yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Yastaghfirullahu kullu minas samawati wa man fil ard wal hitan, dan ikan-ikan yang ada di dalam lautan. Wa anna fadlal alim, sesungguhnya keutamaan orang alim alal abid, dibandingkan orang ahli ibadah. Jadi orang alim dibandingkan orang ahli ibadah, kafadil qamar ala saidil kawakib, terangnya dibandingkan seperti bulan purnama dibandingkan bintang-bintang yang lain. Jadi orang ahli ibadah, yang ahli tahajud, ahli sholat, semuanya ahli ibadah itu, tapi dirinya tidak alim dibandingkan orang alim, maka terangnya seperti bulan purnama dibandingkan bintang-bintang yang lain. Wa innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya ulama itu adalah menjadi pewaris para nabi. Hadirin ketahuilah di sini nih. Jadi kalau ingin tahu siapa yang mendapatkan waris daripada nabi, pewaris nabi itu siapa? Ulama. Jadi kalau kita bertanya keluarga, orang yang paling terdekat sama yang mati siapa? Maka adalah ahli warisnya, yaitu anak-anaknya ahli warisnya. Dan kalau kita ingin tahu siapa pewaris para nabi, pewaris para nabi itu adalah al-ulama. Wa innal ulama wa innal anbiya lam yuwarisu dirhaman wala dinaron. Sesungguhnya ulama itu tidak mewariskan dinar, dirham, tapi warasul ilma. Tetapi pak ulama itu nabi-nabi itu adalah mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bi khaddin wafir. Barang siapa yang bisa mengambil ilmu itu, maka dirinya adalah mendapatkan bagian yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayandura ila utaqa illahi minan nar falyandur ilal muta'allimin. Ma'asyiral muslimin, hadis Nabi, barang siapa ingin melihat siapakah orang-orang yang akan dimerdekakan daripada neraka itu, falyandur, maka lihatlah orang-orang yang mau belajar ilmu agama. Ma'asyiral muslimin, orang-orang muta'allimin, para santri, orang-orang yang mau belajar agama. Ma'asyiral muslimin, ayo kita sisihkan waktu kita, walaupun seminggu sekali, 1 bulan sekali, belajar kepada ulama, ngaji di depan ulama, supaya kita ini termasuk orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka. Hadis Nabi ini, barang siapa ingin mengetahui siapakah orang-orang yang akan dibebaskan dari neraka, orang yang dimerdekakan yaitu para orang-orang muta'allimin, orang-orang yang mau belajar ilmu agama. Wa qala Nabi, man ta'allama ilman li arba' dakhala nar. Karena kita sekarang ini orang mau belajar sesuatu itu motivasinya banyak yang salah. Hadis Nabi mengatakan, barang siapa belajar ilmu karena 4 perkara, maka orang itu masuk neraka. Kalau ada orang belajar ilmu tapi tujuannya 4 perkara, maka dia ahli neraka. Apa itu? Yang pertama adalah liyubahi bil ulama, belajar ilmu agama tetapi niatnya untuk bermegah-megahan di antara ulama-ulama. Saya ini ulama paling hebat. Wah, begini. Saya ini ustadz paling hebat. Ini orang tujuannya untuk mencari hebat dunia, untuk bangga-banggaan seperti ini, dia ahli neraka. Yumari bihi sufaha, atau dia belajar ilmu agama niatnya, tujuannya hanya untuk berdebat dengan orang-orang bodoh. Yang berikutnya ayuk balabi wujuhan nas ilaih. Yang ketiga, kalau dia belajar ilmu agama tujuannya adalah hanya untuk mencari supaya dia dipandang oleh orang lain, menjadi orang terpandang, menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang viral di mata manusia saja tujuannya, maka orang ini adalah ahli neraka. Atau yang keempat, ma'asyiral muslimin, au ya'khudha bihi minal umara, atau tujuannya belajar itu adalah supaya dirinya mendapatkan kedudukan di para pejabat-pejabat. Tujuannya kamu belajar apa? Tujuannya aku supaya bisa menjadi pegawainya negara, menjadi pegawai negeri, menjadi pejabat, menjadi menteri, menjadi bupati. Tujuannya hanya untuk itu, ma'asyiral muslimin. Beda kalau tujuannya itu untuk apa? Karena Allah. Tapi kalau tujuannya hanya untuk mencari makan lewat jabatannya, untuk menjadi harta, untuk mencari kehormatan di mata manusia, atau mencari kedudukan kedudukan di mata manusia, di mata jabatan saja, tujuannya hanya untuk itu, maka dia itu adalah tidak ikhlas karena Allah dan dia adalah ahli neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah.
Majelis ilmu adalah majelis yang sangat berkah dan istimewa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al majlisus saleh, majelis yang soleh, majelisnya orang ngaji, majelisnya orang santri yang belajar kepada ulama, yukaffiru anil mu'min alfi majlisin min majalis susu, akan menghapuskan dosa-dosanya dari 2 juta anil mu'min, dari orang yang beriman itu, daripada 2 juta majelis-majelis kejahatan. Jadi kalau dirinya pernah masuk ke majelis-majelis kejahatan 2 juta, dia dihapuskan oleh majelis-majelis yang baik itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faka'annama zarani. Barang siapa yang mau hadir mendatangi majelisnya ulama, datang di hadapan ulama, maka faka'annama zarani, maka sungguh orang itu hakikatnya sedang berziarah. Berziarah artinya silaturahim kepada diriku. Wa man safaha aliman, barang siapa bersalaman dengan orang alim, faka'annama safahani, maka seperti orang itu hakikatnya telah bersalaman kepada aku, kata Rasulullah. Wa man jalasa aliman, barang siapa duduk di hadapan ulama, ngaji juga di hadapan ulama, faka'annama jalasani, maka orang itu hakikatnya duduk di hadapanku, kata Rasulullah. Wa man jalasani fid dunya, barang siapa telah berduduk di hadapanku di dunia ini, ahjalasallah, maka orang itu akan didudukkan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat fil jannah, di dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, menganugerahkan kepada kita, keluarga kita, anak-anak kita yang senang belajar ilmu agama kepada ulama. Amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa taqabbala minna wa minkum tilawatu innahu was samiul alim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.